Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Hai anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, suatu kali saya ketika masih masa pandemi diminta oleh salah satu sekolah Katolik memberikan webinar kepada anak-anak SD sekolah Katolik, memberikan renungan soal Santo Yusuf suami Maria. Dan di situ saya ajak mereka untuk refleksi dengan pertanyaan, apakah kamu mencintai bapakmu, papamu atau ayahmu? Lalu pertanyaan sebaliknya, apakah papamu mencintai engkau? Jawab mereka, ya ada, saya mencintai papa saya. Lalu mereka pun juga menjawab, papa saya juga mencintai saya. Tetapi ada juga yang meragukan, bapak saya ini cinta sama saya enggak ya? Padahal saya cinta dengan bapak. Kenapa bisa muncul jawaban demikian? Karena setiap hari ia tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Pagi ketika ia masih tidur, bapak sudah pergi bekerja. Ketika malam,
bapaknya belum pulang. Dia sudah tidur tetapi bapaknya belum pulang. Bahkan mereka akhirnya tidak dekat dengan bapaknya. Maka ya berangkat dari situ sebenarnya menjadi autokritik bagi orang tua. Kalau bekerja pesan sponsornya, ya jangan keras-keras, boleh, tetapi jangan lupa keluarga. Tetapi satu hal juga bisa menjadi hal yang umum, bahwa ternyata kalau kita fokus di dalam pekerjaan yang kita lakukan, seringkali kita melupakan atau tidak ingat dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, termasuk bagaimana kita harus merawat dan memberikan perhatian kepada orang yang kita cintai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya cara pandang yang demikian dapat membawa kita untuk bisa merenungkan Injil hari ini, di mana sekali peristiwa Yesus berkata atau bersabda kepada orang-orang Farisi tentang perumpamaan orang kaya dan orang yang miskin. Nampaknya orang kaya ini terlalu berfokus atau menikmati kemewahannya. Diceritakan dalam bacaan Injil, seorang kaya berpakaian ungu dari kain yang halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Maka bagi orang kaya ini selalu bagaimana usahanya dia terpana dengan kemewahannya dan mencoba menikmati kemewahannya tanpa peduli orang-orang yang di sekitarnya. Secara khusus di sini diceritakan ada seorang pengemis bernama Lazarus yang hidup di daerah rumahnya ini. Ketika si miskin ini kemudian meminta pertolongan orang kaya ini, tidak dianggap. Maka kemudian, ya, karena begitu fokusnya terhadap harta kekayaannya, ternyata suatu kali keduanya mati, dan disinilah bagaimana pengadilan Allah itu terwujud, bahwa ternyata Lazarus, si miskin itu, memperoleh kemuliaan. Dikisahkan, digambarkan bagaimana Lazarus ini duduk bersama Abraham menikmati kemuliaan Tuhan. Sementara si kaya ini justru sebaliknya, bukan mengalami sebuah kemuliaan seperti yang dialaminya ketika di dunia, ketika dia masih hidup, tetapi dia justru merasakan bagaimanakah perihnya atau penderitaan nyala api. Semua ini terjadi karena si kaya ini tidak peduli dengan orang yang di sekitarnya, terutama si miskin ini. Maka meskipun si kaya ini mencoba melobi Abraham, ya setidaknya kalau dia tidak bisa menikmati kemuliaan itu, maka tolong beritahukan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka di sini kemudian kita bisa dapat merenungkan bagaimana Allah memanggil kita untuk senantiasa mengusahakan sejak di dunia ini kualitas-kualitas keutamaan rohani di dalam pengalaman hidup kita. Kalau kita melihat kembali dalam bacaan kedua, di situ Santo Paulus mengatakan bahwa kamu adalah manusia Allah. Kamu adalah manusia Allah, yang artinya bahwa kita sekalian bukan hanya manusia jasmani, bukan hanya manusia duniawi yang hanya dapat memikirkan segala perkara-perkara dunia, tetapi kita pun juga dapat memikirkan dan mengusahakan keutamaan-keutamaan ilahi. Sebagai contoh tadi dikisahkan soal keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan pengalaman orang kaya
Dan orang miskin yang dikisahkan dalam Injil hari ini bukan berarti Yesus memihak kepada orang yang miskin dan kemudian membenci orang yang kaya, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa mengusahakan keutamaan-keutamaan ilahi, selain kita juga mengusahakan bagaimana kita bisa hidup dan bertahan di dunia ini. Dan tentu dengan pengalaman yang demikian, Tuhan Yesus ingin ketika yang mengikuti Tuhan Yesus adalah tentu dari berbagai banyak kalangan, maka para murid pun juga diajak untuk memberikan perhatian kepada mereka yang miskin. Bukan soal masalah nanti yang miskin itu bisa sejajar atau setara dengan mereka yang kaya, tetapi adalah soal mengangkat harta martabat manusia yang dianggap rendah oleh manusia, dan juga untuk bagaimana mengurangi jurang pemisah antara orang yang begitu kuat dengan yang begitu miskin, yang begitu lemah, untuk mereka bisa hidup saling membantu satu sama lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, dengan bacaan Injil hari ini dan kemudian didukung dengan surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, sebenarnya menjadi sebuah harapan bagi kita. Ternyata diri kita bisa mengusahakan keutamaan-keutamaan ilahi, bisa mengejar kerahiman Allah dalam hidup kita, asalkan kita mau memberikan waktu dan perhatian kita bagi Tuhan hadir di dalam pengalaman hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ini akan sedikit bertentangan kalau kita membaca dari bacaan pertama. Di sini Tuhan Allah mengatakan, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Bukan Tuhan ini mengutuk bagaimana mereka yang tidak peduli, tetapi menjadi sebuah kewaspadaan bagi diri kita, bahwa ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini dengan mengutamakan keutamaan-keutamaan ilahi itu adalah semata-mata bagaimana kita juga mengusahakan kita memperoleh kemuliaan surgawi, bahwa kalau kita mau mencapai kemuliaan surgawi, jangan hanya diri kita, tetapi bagaimanapun kita juga mengangkat sesama kita untuk bisa mencapai kemuliaan surgawi itu. Semoga dengan bacaan Injil hari ini dan bacaan-bacaan yang mengikutinya membuat kita semangat untuk mengusahakan keutamaan-keutamaan ilahi di dalam pengalaman hidup iman kita, sambil mengusahakan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, sehingga warta kerajaan Allah sungguh terasa di dalam pengalaman hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita melalui pekerjaan-pekerjaan kita.